selesai isoman 14 hari, tapi batuk masih ada. Apa yang perlu dilakukan nih dok? Terus apa tetap harus meneruskan isomannya lagi sampai benar-benar hilang gejalanya? Silakan dokter. Prinsip penanganan COVID memang sebenarnya ada dua ya. Jadi ini yang isolasi ya, tetap di rumah 14 hari. Itu kita ketahui memang artinya sih bukan kayak, mohon maaf ya, setelah ini bebas gitu ya, tidak. Karena apalagi sekarang kan jarang ada yang memeriksa setelah isolasi mandiri. Padahal memang virusnya jumlahnya berkurang, tapi hati-hati karena respon badan kan tadi lain-lain. Virus yang masuk udah berapa banyak gitu ya. Jadi apakah keluarnya sama gitu kan, tidak juga. Kalau masih prinsipnya isolasi mandiri ketika sudah selesai, artinya kita bukan berarti kita lalu menjadi bebas. Nah, kalau kita masih ada gejala, saran saya kalau gejalanya ringan, sebenarnya tidak harus sampai gejalanya hilang sama sekali. Cuma ketika gejalanya batuk, yang penting harus kita waspadai adalah jangan sampai kita meskipun kecil menularkan. Karena batuk adalah cara paling efektif untuk menularkan. Karena dia jangkauannya jauh gitu menyebarkannya. Oke, tapi kan virusnya mungkin udah mati. Ya, mungkin sebagian besar sudah mati. Tapi kalau dia masuk ke orang yang lemah itu bahaya. Jadi jangan jadi euforia gitu ya setelah isolasi. Tapi tidak harus sampai hilang juga sih gejala ya, apalagi kita kan mau bekerja dan sebagainya. Kalau memungkinkan tetap diperiksa ya. Kalau yang lebih baik lagi setelah negatif barulah kita beraktivitas seperti misalnya kita harus terpaksa kerja. Tapi perlu dilihat juga kalau kita bekerja di lingkungan yang indoor tertutup, nah maka lingkungan indoor itu pun harus dimodifikasi supaya tidak mengurangi gejala, karena kita belum tentu 100% habis gitu ya. Nah, masalah gejala ini sendiri atasi sesuai keadaan. Kalau memang batuknya masih mengganggu, boleh konsul atau minum obat yang ada di pasaran yang menekan batuk ya, supaya kan dianya nyaman dan sebagainya. Tapi tidak harus semua gejala hilang. Nah, memang kebanyakan orang COVID itu batuk belakangan, bukan batuk duluan. Kenapa? Karena batuk itu terjadi ketika COVID makin dalam gitu, sampai ke paru-paru. Nah, yang kedua, seringkali batuk itu justru terjadi karena kerusakan paru, kerusakan jaringan setelah COVID-nya selesai, setelah COVID-nya teratasi. Jadi jangan heran. Nah, yang perlu kita waspadai, batuknya seperti apa? Kalau dia batuknya tidak produktif, artinya tidak menghasilkan dahak, tapi bukan berarti nggak ada virus yang dikeluarkan ya, itu kan tetap ada droplet yang keluar. Kalau tidak menghasilkan dahak, relatif aman, dalam tanda kutip aman artinya tidak ada masalah. Tapi kalau batuk kita menjadi berdahak, apalagi warnanya kuning atau hijau, sangat mungkin ternyata kita tidak hanya punya penyakit COVID, tapi juga ada infeksi yang lain. Jadi kalau seperti itu sebaiknya konsul untuk dipastikan tidak ada infeksi lain. Jangan langsung, oh berarti ada infeksi, nah kita minum antibiotik, ya jangan juga gitu ya. Jadi tetap sebaiknya konsul ke rumah sakit takut. Nah kalau takut minimal ya, ini minimal ya, saya katakan minimal karena harusnya pemeriksaan lebih lanjut. Minimal kita melakukan konsultasi telemedicine ya, di mana-mana udah banyak lah, terserah. Pokoknya melakukan konsultasi kepada dokter. Jadi nanti ditetapkan hasil. Yang lebih ideal lagi sebenarnya kontrol. Kenapa kontrol? Artinya datang ke dokter, tapi biasanya jangan marah. Kita akan tetap masuk kepada poliklinic karena kan kita belum memastikan bahwa ini masih positif atau masih negatif. Ya, kalau satu ketemunya aman, tapi kalau banyak meskipun virusnya dikit, lama-lama kan jadi bukit gitu, rumah sakit jadi banyak akan terkontaminasi. Jadi lalu yang kedua sekalian aja ya, kalau batuk, kalau sesak juga sering terjadi pasca COVID. Bahkan pada kasus yang ringan, mungkin semua orang udah dengar pas long COVID ya, itu nggak mandang. Misalnya COVID-nya ringan, nggak apa-apa gitu. Ternyata 3 bulan kemudian malahan sesak dan batuk lagi. Itu karena
memang proses membersihkan parunya itu belum selesai. Itu lama memang. Dan ini mengurangi fungsi paru. Kalau tidak masalah, artinya masih bisa aktivitas harian yang wajar, nggak apa-apa. Ya, tapi lakukan latihan pernapasan. Tapi kalau sampai mengurangi kemampuan kita untuk beraktivitas harian, apalagi bekerja, jadi sebaiknya konsul juga. Dan itu harus datang, karena biasanya kita akan melakukan evaluasi, kita periksa ronsen. Berapa banyak sih bekas. Nah, yang paling bahaya adalah kalau nggak hilang-hilang sama sekali, kita tetap harus periksa ke dokter. Takutnya ada penyakit lain, gitu. Jadi ya, karena habis COVID, kemudian ada penyakit lain. Jadi itu yang harus dilakukan.